adik-adik, masih bersama dengan Kak Jamal dan masih dengan sahabat kita si Badar ya, yang sangat istimewa dan sangat kita cintai bersama. Wah Badar, gimana tadi kisah tentang Nabi Hud alaihi salam dan juga kaumnya yang tidak mau beriman kepada dirinya? Ya ampun, teman-teman. Kita hidup di dunia ini bukankah untuk ibadah, bukan untuk menyakiti ataupun menghina sesama kita. Bukan begitu, Kak Jamal? Nah, adik-adik, inilah yang terjadi kepada kaum Ad. Tidak mau mereka bersujud kepada Allah dan mengikuti apa yang diajarkan oleh nabinya. Akhirnya Nabi Hud alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, hamba menyaksikan bagaimana mereka diajak untuk ibadah kepadamu, tapi mereka mengingkarinya ya Allah. Bahkan mereka lupa, mereka sombong dengan tubuh-tubuh mereka. Mereka sombong dengan keturunan-keturunan mereka. Bahwa mereka tidak akan pernah mengalami kebinasaan. Ya Allah, jadikanlah bagian daripada istri-istri mereka agar mereka tidak bisa hamil lagi ya Allah. Agar tidak bisa mengandung ya Allah. Agar mereka tidak melahirkan anak-anak keturunan yang durhaka kepadamu ya Allah. Begitu mereka menjadi orang-orang yang durhaka, maka anak-anak mereka akan mengikuti orang tuanya. Ya Allah, tahanlah agar mereka tidak bisa merasakan bagaimana mengandung, bagaimana melahirkan ya Allah. Adik-adik, doa itu pun akhirnya naik ke atas langit. Menembus langit yang pertama, kemudian ke langit yang kedua, dan sampai kepada langit yang ketujuh. Tentu doa yang seperti ini menjadi doa yang makbul, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, ketika Nabi Hud mengucapkan doa, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan satu bangsa, satu negara yang dihuni oleh kaum Ad. Adik-adik, ternyata perempuan-perempuannya tidak ada yang hamil sama sekali. Mereka tidak bisa melahirkan anak. Mereka mandul. Kalau dalam ilmu kesehatan disebutnya mandul itu artinya tidak subur. Tidak bisa menghasilkan seorang anak sekalipun di dalam rahimnya. Hal ini dimohonkan oleh Nabi Hud agar mereka menjadi orang yang kembali kepada Allah. Agar mereka sadar bahwa yang memberikan mereka anak bukan karena mereka mampu menjadikan anak. Tapi yang memberikan anak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang didoakan oleh Nabi Hud. Nabi Hud berharap mereka akan kembali kepada Allah. Dan akhirnya mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Tapi seperti yang dikatakan oleh Badar tadi, karena hatinya sudah tertutup, hatinya sudah keras, mereka bukannya malah menyadari kesalahan-kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah, meminta bimbingan kepada Nabi Hud, mereka justru menyalahkan Nabi Hud alaihi salam. Wah, ini gara-gara Hud ini. Pasti ini perilakunya yang jelek. Dia sudah mendoakan kita kepada Tuhan bahwa istri-istri kita tidak bisa lagi mengandung. Ya betul, kami tidak bisa memiliki anak lagi. Kalau seperti ini bahaya. Jangan-jangan kita tidak lagi menjadi raja-raja. Wahai Raja Julaijan, bagaimana ini? Apa yang kita lakukan terhadap Hud? Kalau begitu, kita akan perangi saja Hud. Hud tidak memiliki kekuatan apapun. Kita akan suruh dia untuk mendoakan yang baik kepada kita. Dan tidak mendoakan keburukan kepada kita. Kalau dia tidak mau, kita akan membunuhnya. Kita akan menghancurkannya. Setuju? Setuju Raja, setuju. Setuju, setuju, setuju. Akhirnya
mereka pun bersepakat untuk menyakiti Nabi Hud alaihi salam. Wah, teman-teman, itulah yang dialami oleh seorang nabi dan seorang rasul. Ya ampun, aku tidak bisa membayangkan teman-teman bagaimana kondisi dan perasaan dari Nabi Hud alaihi salam yang sudah berusaha untuk menolongnya, tapi justru dicaci maki dan dihina, bahkan bermaksud untuk membunuhnya. Ya ampun, sudah menolong, bukannya berterima kasih, tapi malah ingin menggonggong. Ya ampun. Semoga saja Nabi Hud diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan begitu teman-teman, bukan begitu. Terus bagaimana lanjutnya Kak Jamal? Bagaimana ceritanya? Ayo ceritakan. Nah, adik-adik yang berbahagia, kisah ini pun berlanjut. Hanya saja waktunya sangat terbatas. Dan kita akan tahu kisah selanjutnya pada episode berikut. Episode lain yang akan membahas tentang perjalanan Nabi Hud alaihi salam selepas beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah adik-adik, Kak Jamal pamit ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan dengan kisah yang lebih seru lagi. Kak Jamal sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik semuanya.